sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan ibadah online. Tuhan tolong berkati ibadah online ini sampai dari awal sampai akhir. Tolong berkati agar bisa berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menonton sekali. Amin. Amin. Thank you, Tommy. Nah, tadi kan Kak Vina bilang, hari ini tuh tentang apa sih? Tentang melayani. Siapa yang di sini mau dipakai Tuhan untuk melayani? Ayo, semuanya pasti mau ya. Kak Vina, melayani itu apa ya? Aku lupa. Melayani itu apa? Nanti di firman-nya ya, melayani itu seperti kayak ada yang tadi bantu doa, itu melayani. Yang bantu menyanyi di sekolah minggu, itu melayani. Seperti itu, jadi terang ya. Oke, tunggu Mbak Vina siapkan lagi lagunya. Kasih Kak Vina. Ya Kenneth. Oh iya, kita ada teman baru loh namanya Samuel. Ya nanti kenalan sama Samuel ya. Oke. Nah, yuk kita berdiri dulu. Hop. Sambil gerak-gerak badan ya. Biar badannya kita sehat, memuji Tuhan juga. Oke. Nah, siapa yang ingat lagu ini? Seperti kasihmu. Nah, dulu waktu Natal kita nyanyi lagu ini loh. Ya, kita melayani Tuhan, melayani sesama, melayani Tuhan, jadi berkat, jadi terang. Oke? Yuk sama-sama yuk. Untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar generasiku. Sekali lagi yuk. Ya. Kita mau ikut Tuhan melayani. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan terang yang bercahaya
mau dipakai Tuhan untuk melayani semua orang di sekeliling kita, teman-teman kita, keluarga kita, ya biar orang-orang lain tuh bisa merasakan kasihnya Tuhan. Oke, ngomong-ngomong tentang melayani, Kak Vina hari ini mau kasih tahu kalian Bible fact. Bible fact-nya tentang apa? Tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh juga melayani loh. Wah, melayani siapa ya? Gimana ya caranya Tuhan Yesus melayani ya? Yuk kita mau lihat sama-sama ya Bible fact-nya. Shalom adik-adik, hari ini kita Bible fact tentang Yesus si tukang kayu. Nas yang diambil dari Markus 6 ayat 3. Dalam Markus 6 ayat 3 dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yusuf adalah seorang tukang kayu, dan Yesus dididik menjadi seorang tukang kayu. Pembangunan di kota Seporis yang terletak 6 km dari Nazaret dapat dituju dengan jalan kaki sekitar 1 jam. Pada waktu itu, Herodes Antipas, penguasa Galilea memerintah pada tahun 3 sebelum Masehi sampai 39 Masehi, sedang melakukan pembangunan besar-besaran. Hal ini tentunya merekrut pekerja lokal untuk membangun kota-kota. Adalah keluarga Yusuf dan Yesus juga direkrut menjadi pekerja atau tekton. Di kota Seporis dan daerah Galilea banyak sekali orang-orang asing bukan Yahudi yang bermukim di sana. Mereka berbahasa Yunani sebagai bahasa internasional pada saat itu. Kita mengetahui bahwa Yesus dapat berbahasa Ibrani, bahasa Aram sebagai bahasa sehari-hari, dan bahasa Yunani. Jadi Yesus belajar bahasa Yunani pada saat itu ada di Seporis dengan berinteraksi dengan banyak orang asing di sana. Dan juga murid-murid Yesus kita ketahui banyak berasal dari daerah Galilea sebagai pusat ekonomi dan mereka fasih berbahasa Yunani. Di era keluarga Herodes, pembangunan gedung-gedung menjadi sangat penting. Para pangeran keluarga Herodian adalah para pembangun yang antusias dan apa yang mereka lakukan mendorong orang lain untuk meniru. Akibatnya pembangunan memegang peranan penting pada saat itu dan Yerusalem di bawah pemerintahan mereka sendiri. Berkaitan dengan kegiatan pembangunan gedung-gedung di sekitarnya, ada 3 kelompok pekerja, yaitu pekerja harian, para ahli pahat dan penghias bangunan, dan pemelihara bangunan. Kata tekton atau tukang kayu yang terdapat dalam Matius 6 ayat 3 dalam bahasa Yunani disebut tekton. Tekton orang Yunani pada tahun 700 sebelum Masehi menyebut tukang kayu sebagai tekton yang tidak hanya memahami perkayuan tetapi juga memahami tentang material bangunan. Tekton yang dimaksud adalah bermakna tukang kayu yang dapat digunakan dalam berbagai konteks zaman, misalnya tukang kayu, tukang emas, tukang tembaga, dan sebagainya. Orang Yunani menyebut tukang kayu sebagai tekton yang tidak hanya memahami perkayuan tetapi juga memahami tentang material bangunan. Sejumlah ahli lanjut menyebut bahwa pada masa Yesus, kayu sangat langka. Hampir seluruh rumah pada saat itu terbuat dari batu. Yesus belajar membuat rumah dan sinagoge dari ayahnya Yusuf. Profesi sebagai tekton tentunya membutuhkan beberapa skill, antara lain pengetahuan tentang apa? Tentang ilmu manufakturing dan arsitektur. Kondisi fisiknya bagaimana? Kondisi badan yang sehat tentunya. Keterampilannya bagaimana? Harus diasah dengan berbagai latihan dan pengalaman. Ini adalah contoh dari peninggalan pembangunan di kota Seporis. Dan ini adalah perabot pada zaman Yesus di abad pertama. Bagaimana dengan engkau dan saya? Apa yang harus saya lakukan? Jika Yesus mempunyai profesi sebagai seorang tekton, Yusuf juga sebagai seorang tekton. Engkau mempunyai profesi sebagai seorang murid, atau siapapun yang punya profesi sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing. Apakah kita akan menggunakannya? Seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 23,
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekian Bible Fact hari ini, sampai bertemu di Bible Fact berikutnya. Oke, itu tentang Bible Fact-nya hari ini ya. Hari ini kita belajar tentang melayani, kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati, kita mau memberikan apa yang kita miliki. Jangan bilang, aku cuma anak kecil Kak, belum bisa melayani Tuhan. Oh, jangan bilang seperti itu. Tuhan, kalau kalian mau, Tuhan bisa pakai kalian. Ya, Amin. pokoknya asal kalian mau. Oke, kita mau menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Semuanya dengar lagu ini kan, ya. Hidup ini kesempatan loh, adik-adik, teman-teman, ya. Nggak ada yang tahu kita ini hidupnya sampai kapan, ya. Bisa aja hari ini sehat, besok dipanggil Tuhan, bisa jadi, ya. Karena Kak Vina baru dengar ada keluarga temannya Kak Vina meninggalnya waktu tidur, loh, nggak ada sakit loh, tiba-tiba meninggal. Lalu kalau mau ngobrol tentang usia juga, saat ini temannya Kak Vina juga dulu ada yang kena COVID, cuma 1 minggu kena COVID-nya lalu meninggal. Nggak ada yang tahu hidup kita ini sampai kapan, ya. Jadi selama kita hidup, kita gunakan hidup kita ini untuk memuliakan namanya Tuhan, untuk melayani Tuhan. Oke, kita mau nyanyikan sama-sama ya. Kita mau siapkan hati kita mau katakan sama-sama, Tuhan, aku mau melayani Engkau Tuhan, biar hidup kami ini jadi berkat untuk orang sekitar kami Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan buat kita, karena kita nggak tahu kita hidup sampai kapan. Biar hidup kita ini selalu memuliakan namanya Tuhan. Kita mau nyanyikan sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Sama-sama kita mau nyanyikan sekali lagi. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu
hidup ini sudah jadi berkat. Kita mau sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh kau baik. Kita mau belajar sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama katakan Tuhan, kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang kau berikan pada hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengasihimu. Kami mau melayanimu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk segala berkat yang sudah Engkau berikan pada setiap kami. Sungguh Tuhan, kami mau Engkau pakai hidup setiap kami ini untuk melayani Engkau Tuhan, biar hidup kami ini jadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang urapi setiap kami, biar kami boleh mendengarkan dengan baik Tuhan, dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang urapi Kak Christian dan Kak Ferry yang nanti akan memberitakan firman-Mu, dan biarlah Engkau yang buka hati setiap kami Tuhan. Kami mau hati kami ini menjadi tanah yang subur untuk Engkau tanami firman. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kelihatan? Ya, kelihatan Kak. Ya, oke. Hari ini kita mau belajar tentang Yesus waktu remaja. Teman-teman udah remaja toh? Atau ada yang masih anak kecil? Wah, nggak mau disebut anak kecil. Nggak mau, pasti nggak mau ya. Aku ABG Kak, aku udah dewasa Kak, pasti gitu deh. Kalau disebut anak kecil, enggak loh Ma, aku udah dewasa kok, gitu ya. Hari ini kita belajar tentang Yesus waktu masih remaja. Kisah bulan-bulan lalu di Desember kita belajar tentang apa? Kelahiran Yesus. Terus bulan Januari kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Bohongan ya? Bohongan ya? Hah? Bohongan apa? Itu yang minggu lalu, yang kejujuran. Oh, kejujuran. Ya, betul-betul. Oh, masih ingat ya, luar biasa. Oke. Nggak ikut, Kak. Nggak Oh, ikut. ikut. Dapat nih. Aku gereja offline sendiri, Kak. Gereja offline. Oh, gitu. Ikut orang tua ya? Gereja sendiri, Kak. Sekolah minggu juga, Kak. Offline. Oh, gitu. Oke, oke. Kita tahu bahwa Yesus itu anaknya Mama Maria dan Papa Yusuf. Kemudian apa? Dia tumbuh. Waktu di Januari kita belajar Yesus tumbuh loh ya. Dari baby jadi boy, sekarang jadi apa? Remaja. Oh, remaja itu umur berapa ya? 12 tahun ya, teman-teman ada udah 12 tahun kan ya? 11 tahun, 12 tahun. Ya, kita ingat kisahnya yang 12 tahun tuh Yesus kemana? Yang ketinggalan itu loh sama orang tuanya. Ada yang tahu nggak ceritanya? Waktu di bait Allah ketinggalan. Nah, itu nanti minggu depan ya kita cerita itu. Nah, hari ini kita belajar tentang Yesus punya saudara nggak? Punya adik nggak? Ada teman-teman ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Yuk kita buka yuk. Markus 6 ayat 3. Semuanya buka Alkitabnya. Markus berapa? 6 ayat 3. Sudah ketemu. Markus 6 ayat 3. Siapa boleh bantu Kak Aku Kristen boleh. baca? Boleh, Renat, silakan. Enak, yuk. Ia tidak dapat mengandangkan suatu mujizat pun di Bentar, Markus sayang. Markus. Buka Markus. Buka. David, yuk David. Tapi ini Markus. Iya, Markus 6.
Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, Yang ketiga, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Amin. Oke, Kenneth silakan lagi ulang. Markus 6 ayat 3. Diulang, disimak lo ya, nanti kakak tanya lo ya. Apa yang dibaca? Kak Dina, Kak Christine bilang Markus 6 itu ayat 5. Oh, maaf. Markus 6 ayat 3. Ayo. Bukanlah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yohanes, Yudas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka Stop. Udah, stop. Oke. Bukankah ia disebut apa? Tukang kayu. Wah, Yesus tukang kayu. Terus apa lagi kalimatnya? Anak Maria, saudara siapa? Yakobus, Yohanes, Bentar, Yudas, sebutkan dan satu-satu. Siapa? Yakobus, Yakobus. Yohanes, Yudas, Simon. Ya, itu adik-adiknya Tuhan Yesus. Ada berapa? Ada Yang laki-laki? Ada 4. Terus dilanjutkan kalimatnya. Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama? Dia punya adik perempuan, tapi namanya tidak disebutkan. Berarti Tuhan Yesus punya adik berapa? Laki-laki 4 dan adik-adik perempuan. Oh, keluarga besar loh. Siapa di sini yang keluarga besar? Aku keluarga besar. Berapa orangnya? Berapa bersaudara? Saudaraku banyak banget. Aku Enggak, maksudnya ya sekandung. Kayak sekandung. 4 orang. 2 orang. 2 orang. Siapa yang lebih dari 2? Kak Vina. Oh, Kak Christine juga. Kak 3, Kak Vina 4. Oh. Apa ini ya? David berapa? 3 ya? Engkongku ada 7. Hah? 7? Wah, Engkongnya yang jawab 7 ini. Siapa yang 7? Siapa yang jawab 7? engkongnya Carlson. Oh, engkongnya. Aku Iya. 2. Orang-orang dulu tuh anaknya banyak ya, tapi sekarang anaknya cuma 2, 1 gitu ya. Oke, berarti Tuhan Yesus keluarga besar. Wah, itu gambarnya itu. Anaknya, adik-adiknya kurang banyak itu. Wah, lanjut ya. Nah, ini tadi siapa namanya? Yakobus. Kak, Yakobus yang murid itu muridnya Yesus itu kan ada juga Yakobus, namanya Yudas, terus Yusuf, Simon. Nama orang Yahudi itu kayak orang Indonesia. Christine itu di Indonesia banyak sekali. Coba bayangkan. Agus namanya banyak sekali. Terus namanya siapa lagi? Lionel, banyak sekali. Lionel yang mana ini? Yang Surabaya apa Jakarta ya? Ini Yakobus yang mana ya? Yudas yang mana? Oh, Yudas yang mengkhianati itu Kak. Masa ada yang mengkhianati? Bukan, teman-teman. Yuk kita baca satu-satu ya. Yakobus. Teman-teman punya Alkitab kan? Yang ada kitab namanya Yakobus? Di belakang itu loh. Sebelum Wahyu, Petrus, Yakobus. Itu yang nulis adiknya Tuhan Yesus. Wah. Kitab Yakobus ya. Jadi bukan murid, tetapi dia menulis tentang kisah kakaknya. Wah, hebat ya. Terus Yudas, bukan Yudas yang mengkhianati, yang menjual Tuhan Yesus itu bukan ya, tapi yang menulis kitab Yudas. Di belakang sini kan ada, belakang itu ada Yakobus, Yudas, 1 Petrus, nah itu ya. Terus ada juga yang namanya Yusuf atau Yoses. Ini juga pekerjaannya apa? Setelah Yesus naik ke surga, adik-adiknya ini memberitakan tentang kakaknya. Wah, gitu keren ya. Adik-adik memberitakan kakaknya. Oh, kakakku luar biasa loh ya. Terus Simon. Simon siapa? Bukan Petrus yang jadi nelayan itu, bukan loh ya teman-teman. Tapi dia juga memberitakan Injil. Di Kisah Para Rasul diceritakan ada orang namanya Simon. Itu memberitakan tentang Injil. Nanti dia ikut pelayanan. Terus dia punya adik-adik perempuan, cuma namanya tidak disebutkan.
Oke, teman-teman punya adik rata-rata 1 sama 2 ya. Yang 3 siapa? Cuma David ya? Yang lain cuma 2 ya? Carlson tadi. Carlson berapa? 3, cowok 3. semua. Cowok 2. Cuma aku. Aku tadi salah ngomong, aku cuma ada 1. Oh, berdua kayaknya sama. Wow. Salah ngomong. Carlson, Carlson nomor berapa? Nomor 1 atau Nomor berapa? 1. Nomor 1. David nomor berapa? 2, tengah-tengah, Kak. Tengah-tengah. Jaren berapa bersaudara? Oke, kalau bersaudara J. C. Aku 2. Oke. Aku yang pertama. Oh, yang pertama. Oke. Jadi, kita lanjut ya. Nanti kakak sambung lagi. Bahwa pekerjaan Yesus apa tadi? Ia tukang kayu, anak Maria, tukang kayu. Zaman dulu tuh enggak ada loh, zamannya Yesus tuh tukang kayu enggak ada loh. Kayu itu sangat langka, kayu itu barang mahal. Teman-teman tahu nggak waktu Salomo membuat bait Allah, kayunya itu diimpor. Wah, di Israel tuh memang pohon itu langka ya, karena kebanyakan apa? Lahannya padang gurun, tidak mungkin punya pohon yang besar-besar. Yang ada tuh pohon seperti pohon kurma, pohon apa lagi ya? Sejenis pohon palem-paleman ya. Nah, gitu. Jadi, kenapa disebut tukang kayu? Jadi, ditulis dalam bahasa aslinya adalah tekton. Tekton itu bisa diartikan sebagai tukang kayu, bisa diartikan sebagai tukang batu, tukang pahat, tukang apapun jenisnya. Jadi tergantung apa yang dia pegang. Misalnya saat ini kakak pegang batu bata, berarti Kak Christine jadi tekton tukang batu bata. Sekarang Kak Christine buat kursi nih dari kayu, berarti Kak Christine jadi tekton tukang kayu. Seperti itu ya. Jadi bisa bermacam-macam. Nah, Yesus itu punya profesi sebagai ahli bangunan. Dia bisa tukang kayu, tukang batu, tukang pahat, dan sebagainya. Nah, ini gambarnya ya. Papanya Yusuf itu seorang tekton juga. Jadi dia mewarisi keahlian yang dia punya kepada Yesus. Nanti ceritanya berlanjut loh teman-teman. Teman-teman tahu cerita Yusuf dari Arimatea kan? Yang waktu itu minta mayatnya Yesus, itu ternyata temannya Papa Yusuf loh. Nanti kita cerita sampai sana ya. Ada hubungannya nanti antara Yusuf Arimatea dengan tukang kayu ini. Ada hubungannya. Oke, jadi Yesus belajar apa? Kalau tukang kayu itu apa aja sih teman-teman? Yang teman-teman tahu buat apa? Di rumah ada peralatan apa? Kursi, Meja. Meja, apa lagi? Lemari. Apa lagi? Ranjang. Kandang apa ini? Pet. Ranjang. Oh, keranjang. Apalagi? Tempat tidur? Pintu. Sekarang Kak Christine nanya yang dibuat dari kasur. Kasur dari kayu. Kasur kan dari kayu bawah. Terus tidur. Bed. Ya, bukan kasurnya. Terus Kak Christine tanya, sekarang teman-teman pikirkan perabot apa yang terbuat dari batu? Batu. Wah, itu di sebelahnya Batu kerikil, Kak. Ulekan, apalagi? Itu rumah. Rumah, betul. Apalagi? Itu bukan. Yang diinjek, apa itu? Jalan. Nah, jalan lagi. Tegel. Pisau. Apa? Pisau. Pisau itu dari baja, ya, bukan dari batu. Berarti waktu itu Tuhan Yesus bisa buat bangunan sebelah itu, sebelahnya kanan itu kan ada tembok itu. Nah, seperti itu
bisa juga dia buat meja. Keren kan? Wah, bisa terampil, bisa buat apa-apa. Sembarang bisa wis lah. Ya, apa aja dia bisa kerjakan. Terus kalau kita bisa melakukan sesuatu itu pasti ada ilmunya enggak? Apa asal aja saya numpuk batu pakai semen tuk, 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 tuk. Kita bisa jadi rumah tidak? Pahat kayu terus tiba-tiba jadi kursi gitu, nggak bisa. Harus ada ilmunya, harus ada pengetahuan. Kak Kristin itu ilmu kayak apa ya? Buat kayak itu, buat tekton. Iya, nah ilmunya seperti ini. Teman-teman nanti belajar sains kan? Belajar matematika? Ya, Kalau mau buat kayu dihitung nggak ukurannya? gitu. Dihitung, berarti pakai matematika? Iya. Ya, terus biar bisa stabil, tidak goyang, pakai ilmu IPA, Visayen? Iya. Ya, berarti pakai ilmu matematika, pakai ilmu sains, pakai ilmu apa lagi? Supaya kursinya cantik, diukir. Pakai ilmu apa itu? Keterampilan. Keterampilan, ilmu apa lagi tuh? Ilmu desain, ilmu seni. Wah, nanti ada yang dilukis, digambar. Jadi, profesi itu ada ilmunya. Terus ada apa? Kalau badannya sakit-sakitan bisa nggak melakukan pekerjaan kita, profesi kita? Nggak bisa, harus fisiknya harus sehat. Kalau teman-teman sakit, disuruh buat prakarya dari sekolah, bisa enggak? Nggak bisa kan? Nggak Harus bisa, badannya kan sakit. Aduh, kepalaku pusing, lagi batuk. Ya, pasti kan nggak bisa. Berarti fisiknya harus sehat. Keterampilan, keterampilannya apa? Harus banyak latihan. Sekali gambar bisa bagus nggak? Tidak. Mau gambar ikan harus berulang kali. Aduh, kok matanya kebesaran ya? Aduh, ekornya kok kepanjangan ya? Besok diulang lagi sampai akhirnya, wah ikannya adik Niko ini kok keren sekali ya. Wah gitu, jadi ikannya kayak sungguhan. Berarti itu berarti harus punya ilmu, fisiknya harus sehat, harus terampil. Terampil itu apa? Dilatih setiap hari. Yang bisa main musik dilatih setiap hari, yang bisa main apa kemarin tuh Lionel Rubik, wah dilatih, yang bisa main game dilatih nggak ya Kak Vina? Games apa dulu? Game apa dulu, betul. Kalau game yang melatih otak kita is okay, tapi ya kalau yang melelahkan mata sebentar aja ya teman-teman ya. Nggak apa-apa. Kalau games yang untuk melatih motorik kita, is okay. Yuk lanjut yuk. Terus apa dong Kak Kristin dari tadi panjang lebar cerita ini? Apa sih yang bisa kita ambil dari kisah Yesus itu? Yang pertama komunitas. Komunitas apa? Dari yang paling kecil komunitas itu apa teman-teman? Di mana? Di rumah? Ya, di rumah kan ada, kita nggak hidup sendiri toh. Ada mama, ada papa, ada adik, ada siapa lagi? Mungkin ada mbak, ada pak sopir. Semuanya membentuk suatu komunitas. Kalau di rumah itu senangnya rukun atau berantem? Ayo. Yo, lebih nyaman mana? Ribut aja atau aduh semua saling mengasihi. Teman-teman pilih yang mana? Cuman lebih sering berantem sama Oh, adik. siapa ini yang sering berantem? Alvin. Carlson, berantemnya lama apa sebentar? Lama banget. Lama banget. Sama adiknya kenapa? Nggak tahu, masalahnya banyak udah. Oh, masalahnya banyak. Aduh, enak nggak kalau hidup berantem? Nggak enak toh? Nggak enak kan? Nggak enak ya? Diam-diaman. Diam-diaman, nggak enak kan? Sama Iya. adik-adik yang nakal atau Carlson yang tidak mau mengalah? Ya, kadang Dua-duanya? Heeh. Oh, berarti sebagai kakak harus gimana, Carlson? mengalah, cuman ya Sering, adik sering ya? ya Adik umur berapa sih? umur 10. Oh, Nah, 10. Sudah dewasa belum kalau umur 10?
Belum, Belum. Carson udah dewasa belum? masih setengah-setengah lah. Tapi Masih. menuju dewasa tuh. Kalau orang Iya. dewasa membuat keputusan harus bertanggung jawab tidak? Iya mungkin. Iya, harus. Berarti Carson yang lebih dewasa. Carson harus mengampuni adik. Iya, karena Carson udah dewasa. Kalau adik belum dewasa, biarin aja. Ya, Carson ya, belajar Carson. Bisa ya? Bisa. Bisa. Udah dewasa kok. Wah, Yesus tuh punya adik banyak sekali. Mungkin adik perempuannya 2, 6. Satu keluarga 6 orang. Waduh, rempong ya. Adiknya berantem, main mobil-mobilan berebut. Gimana coba jadi kakak? Terus yang kedua, perbuatan apa kita kepada orang tua? Orang tua harus siapa? Dikasih? Kak, aku dimarahin terus, Kak. Masa aku mengasihi mama? Gimana, ayo? Nggak ada yang di sini ya dimarahin mama ya? Pernah. Pernah. Terus ngambek nggak kalau dimarahin mama? Enggak, tapi kalau misalnya mama yang salah ya baru. Oh, mama yang salah baru ya. Oke, kalau mama yang salah, Carson gimana? Mama salah. Aku yang benar. Gimana? Kalau Carson sikapnya gimana? Ya marahi kalau misalnya menegur gitu kalau misalnya salah gitu. Begitu ya, dikembaliin. Ma, aku gini loh, Ma. Tapi ngomongnya yang baik-baik sama orang tua ya. Tidak boleh membentak. Mau membentak kan ya? Bersuara keras. Bersuara keras ya. Terus di rumah teman-teman bantu pekerjaan di rumah nggak? Betulin tempat tidur. Beresin bukunya. Beresin mainannya. Dikerjakan tidak? Iya ya, harus ya. Teman-teman, Kak, males Kak, udah ada Mbak kok di rumah. Loh, Mbak itu hanya membantu. Tugas kalian adalah membereskan pekerjaan diri sendiri. Dari kamar deh, mulai dari kamar. Ya, bukunya dirapikan, meja belajarnya dirapikan. Biar enak gitu di kamar. Kalau buat tidur enak ya. Terus yang ketiga, sikap kepada orang tua. Tadi sudah ya, menghormati, menaati di Keluaran 20 ayat 20. Terus terhadap profesi kita. Teman-teman profesinya apa sih sekarang? Ya sebagai itu profesinya anak. Sebagai ya, anak. Sebagai apa di sekolah? Sebagai apa? Di sekolah sebagai murid. Murid, good. Kalau murid harus gimana? Belajar. Belajar, apalagi? Menghormati guru. Betul, apalagi? Mengerjakan PR? Ya, mengerjakan tugas? Atau tugasnya dikerjakan mama? Ya, kerjain sendiri. Tapi kalau nggak ngerti, tanya mama. Kalau tanya mama nggak apa-apa. Mama bantu ya. Nanti buat video mama yang heboh gitu loh. Buat disuruh apa nanti mama yang heboh. Kan enggak ya. Mama hanya bantu, papa hanya bantu. Teman-teman harus bertanggung jawab. Udah dewasa loh teman-teman ya. Teman-teman sudah dewasa. Nanti minggu depan kita belajar, Yesus loh, umur 12 tahun tuh ngapain aja. Kita pernah belajar tentang semut ya, Amsal 6 ayat 6 sampai 8, rajin seperti semut. Nah, terus kakak lanjut. Terus gimana sih sikap kita terhadap sesama? Teman-teman bisa apa? Di Matius 28 ayat 19-20 ya. Tadi Kak Vina bilang, oh Tuhan, pakailah hidupku. Untuk siapa? Untuk mengasihi, untuk menolong, untuk mendoakan, untuk bersaksi. Bersaksi itu gimana sih Kak? Hidup sesuai dengan kebenaran. Kalau teman-teman berani bilang, kamu mau percaya nggak sama Tuhan Yesus? Nah, itu bisa dengan mulut kita. Yuk kita buka Matius 28 ayat 19-20. Teman-teman buka ya. Kita hafalin yuk. Oh, nggak boleh dibuka atau baca di sini, boleh deh, di sini aja. Nih, kakak udah di slide-nya. Yuk dihafalin. Aku boleh. Ya, silakan. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, dihafalin yuk teman-teman. 1 menit. Sekarang itu pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Terus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Disuruh ngapain lagi? Mengajar. Mengajar apa? Tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah sampaikan. Janji Tuhan apa? Tuhan akan menyertai. Siapa yang sudah hafal? Kok baru setengah menit, Kak? Oke. Biasanya misal Aime ini udah hafal ini. Ya, misal ya. Cepet biasanya ya, misalnya. Ini teman-teman, ini disebut amanat agung. Nanti kita belajar tentang amanat agung ya. Yuk kita hafalin dulu. Siapa yang udah hafal? David, biasanya David tuh juga udah langsung loh. Panjang ini, Kak. Yuk, lanjut. Silakan. Panjang katanya tunggu. Oh, panjang. Ayat 19 dulu coba. Sampai Roh Kudus. Karena Sampai Roh Kudus. Oke. Ntar hafalin. Kayaknya aku udah hafal loh, Kak. Sampai Roh Kudus saja. Oke, sampai Roh Kudus saja palingnya. Itu Kak, aku hafal. Karena itu pergilah diberikan segala kuasa. Bukan dah. Karena itu betul. pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus. Oke, good. Siapa lagi? Sampai situ aja. Udah hafal, Kak. Ya, silakan, Joseph. Joseph mau 19 jawaban atau 19 aja? Semuanya kan, Kak? Oke. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wih, keren. Siapa lagi? Boleh ayat 19 saja. Silakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Ada salah. Good. Apa? Ya, siapa lagi? Ini siapa yang barusan ya? David ya? Ya, David. Ya, silakan. Ada lagi? Ayat 20 ya, Kak. Boleh. 19 aja boleh, 20 boleh. Oke, Kak. Ya, silakan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yeay, wah keren ya. Ada mau lagi? Ada yang lagi? Sudah? Ada yang lagi? Oke, kakak balik lagi. Nah, ini tadi. Jadi, di dalam amanat agung itu, kita sebut juga ayat misi. Misi itu apa sih? Menjadikan orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Kristus. Lewat apa? Lewat kasih kita. Lewat apa? Kita menolong mereka. Kita apalagi, Kak? Mendoakan mereka loh, teman-teman. Terus apa lagi? Bersaksi tentang apa? Tentang Tuhan Yesus. Nah, kakak cerita deh. Kakak ini kemarin tuh bukan menolong, ditolong kemarin itu. Ditolong dengan orang yang tidak kakak kenal. Kakak ini minggu, kapan hari itu? Hari Minggu, pagi-pagi itu ke pasar. Ke pasar beli ayam itu loh, ayam mentah, itu banyak. Sekitar 3 kilo pakai tas kresek gitu ya. Kakak tuh naik motor. Mau tahu teman-teman? Kakak itu mampir ke rumahnya Kak Nonvi. Tahu ya Kak Nonvi ya? Guru sekolah minggu juga. Ngobrol lama, terus habis itu pulang.
dari rumahnya Kak Novi sampai rumah kakak tuh sekitar 2 kilo. Ternyata ayam kakak jatuh di tengah jalan. Sampai rumah depan pagar. Loh, ayamku mana? Jadi ayamnya 3 kilo teman-teman. Itu di KFC harganya berapa ya kalau sudah digoreng? Mahal gitu loh. Kreseknya bolong nggak Kak? Iya, kreseknya bolong mungkin ya. Ternyata tiba-tiba di belakang itu ada seorang pemuda naik motor. Mbak, ini ayamnya. Pemuda loh, anak muda loh teman-teman. Anak muda, jadi dia bawa ayamnya kakak. Ini ngetut ke kakak, itu loh, ngetut ke itu apa ya? Mengikuti kakak, coba bayangin. Kan nggak kenal tuh, tapi lo diantar sampai depan. Saya sampai bengong, terima kasih ya Mas ya, saya bilang gitu. Coba kakak ditolong dengan orang yang tidak dikenal. Bisa nggak yang menolong kakak itu mengambil ayam, dimakan aja di rumah, digoreng sendiri, bisa? Nggak boleh. Oh, nggak boleh, betul. Tapi dia melakukan yang baik. Tapi kakak tahu itu bukan orang Kristen, karena kakaknya orang itu bilang Assalamualaikum, gitu loh. Coba bayangkan, orang di luar Tuhan aja berbuat kebaikan, apalagi kita loh ya teman-teman ya, harus lebih lagi karena kita apa? Punya kasih Tuhan. Oh, siapa lagi yang pernah cerita ditolong atau menolong? Boleh cerita sama Kak Christine sama Kak Vina. Ayo, siapa yang pernah Boleh menolong cerita, pernah ditolong atau menolong orang? Aku tolong. Pernah gimana, Kenneth? Kan aku lagi selesai makan di gerobak tuh, kayak di gerobak. Masuk. Ya, kayak gerobak Betawi kayak gitulah. Ya. Kan kita udah mau masuk ke mobil kan. Kayak biasa kan ada orang yang miskin bilang, tolong. Bilang, Pengemis ya? Kayak gitu ya? enggak, bukan kayak orang miskin bilang, tolong buat kayak makan. Aku bilang, mama aku bilang, kasih duit lah Kak, kasih aja, kasih. Terus? Udah kasih tisu kan, biasa kan kasih tisu. Ya. Udah. Oh, berarti dikasih ya. Berarti Kenneth berbuat kebaikan ya. Good. Siapa lagi yang mau cerita? Menolong mama papa juga loh. Boleh. Ya, mamanya lagi kerepotan. Menolong teman di sekolah boleh. Ada yang mau cerita? David mungkin sudah ingat pernah menolong apa atau ditolong apa sama temennya? David? Enggak. Apa ya? Apa? Online gitu loh, jadi jarang. Oh iya, yang dulu aja, yang dulu sebelum online. Ingat. Nggak ingat? Oke. Siapa yang di sini pernah mendoakan temannya, saudaranya yang sakit? Kalau siapa yang sedang kesusahan? Pernah? Pernah ya? Teman-teman pasti pernah ya? Atau nggak pernah? Pasti dong. Pasti hebat semualah. Kita tiap hari harus berdoa untuk orang-orang. Berdoa buat kota kita, buat bangsa kita. Untuk bersaksi, teman-teman pernah nggak ada yang menyampaikan? Kan tadi bilang gini, apa ayat firman-nya tadi bilang apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada yang pernah bersaksi nggak sama temannya? Kemarin aku ditolong Tuhan Yesus loh, gitu. Ada yang pernah bersaksi gitu nggak? Aku ini pernah kan satu kali kan aku pernah dapat COVID kan. Iya. Oke, kena? Aku pernah satu Oh kali. gitu. Terus? Ini lucu banget. Gimana? Aku kan ada IG kan. Dan aku itu gereja yang sebelum aku masuk ini. Yang pertama aku itu kan aku videoin kan yang aku dapat positif, aku bilang. Lo doain aku lo please. Oh gitu. Kakak aku dari gerejanya itu kayak bilang, oke, aku akan mendoakan aku.
Oh, ya. Jadi Kenneth pakai IG bilang, teman-teman, please tolong doain Kenneth ya. Kenneth sedang sakit gitu ya, supaya cepat sembuh. Itu loh teman-teman, pakai teknologi bisa. Teman-teman buat kasih apa namanya? Pokok doa. Nanti teman-teman yang lain boleh mendoakan. Tapi kalau kita dapat pokok doa dari teman juga, kita harus mendoakan. Misalnya tadi Kenneth, Kak Christine baca nih IG-nya, wah Kenneth lagi sakit ya, ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong Kenneth ya. Gitu, bisa membantu? Bisa lewat doa. Wah bagus sekarang. Kenneth kesaksiannya keren. Wah. Tapi Siapa lagi yang mau cerita? Kak, tapi juga ada satu kali abis aku udah dapet negatif kan, abis itu kan aku udah quarantine gitu, udah sembuh. Habis itu 21 Juli ya, kan lagi lagi mau sekolah kan. Ya. Aku bilang ke koko aku sama juga tuh, guys, please tolong doa dong buat itu ada keluarga satu kita di Batam gitu. itu lagi itu ada COVID. Oh kena juga. Kena juga, lagi di IGD. Habis itu kayak ya kayak gitu aku sejam lagi aku lagi makan, habis itu kan aku lagi sekolah kan. Iya. Aku dengar, aku bilang, Tuhan tolong keluarga satu aku jangan meninggal kayak gitu. Tapi jam kayak 3 kayak itu dia udah meninggal. Waduh, kenapa Tuhan kayak tidak menjawab? Ya, tidak menjawab kayak kenapa Tuhan tolong kita, kenapa nggak tolong keluarga Saudara. Ya, saudara gitu lah. Oke, gini teman-teman. Kenneth sudah bagus. Tadi ketika mendengar berita, Kenneth sudah berdoa. Tetapi doa kita selalu dijawab Tuhan. Tapi aku lupa doa. Oh, belum berdoa. Tapi ada saudara-saudara yang berdoa ya. Lain kali didoakan loh ya. Kalau ada pokok doa ya. Saudaranya sendiri didoakan. Gini teman-teman, kenapa kadang Tuhan menjawab doa kita, Tuhan kadang tidak menjawab, itu haknya Tuhan ya. Bagian kita adalah berdoa. Tapi tahu Tuhan pasti kasih yang terbaik, pasti kasih yang terbaik. Di balik semuanya itu pasti Tuhan punya rencana buat keluarganya Kenneth yang ada di Batam ya. Jadi jangan marah sama Tuhan, jangan kecewa. Pasti segala sesuatu ada rencana Tuhan. Gitu ya. Thank you sharingnya. Yang pernah bersaksi siapa? Kakak pernah? Itu tadi sudah ya. Berdoa tadi. Yang bersaksi siapa yang pernah? Kakak cerita nih. Kakak waktu itu pergi ke Jakarta. Kakak naik pesawat kan. Kakak tuh senangannya tuh cerita tentang Yesus. Tapi cara masuknya ya apa Tuhan? Kakak itu naik taksi kan dari rumah ke bandara naik taksi. Kakak tuh gini kalau cerita, halo Pak, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Baik-baik. Biasanya gitu selalu ngomong, aduh susah Bu, sekarang krisis Bu, pandemi Bu, uang saya berkurang Bu. Gitu pasti ceritanya tentang kesusahan. Terus kakak selalu bilang gini, oke Pak, semua orang pasti sedang kesusahan. Tetapi Bapak harus tetap semangat bekerjanya. Bapak punya keluarga kan? Bapak harus semangat. Tidak boleh berputus asa. Harus semangat, tetap bekerja dengan baik. Bapak tidak boleh mengeluh, tapi harus mengucap syukur. Gitu kakak cerita. Mengucap syukur pada Tuhan loh ya Pak. Kalau saya mengucap syukurnya kepada Tuhan Yesus. Kakak bilang gitu. Kakak berani aja. Waduh amat. Mau didengar atau tidak? Kakak berani aja gitu. Terus sudah sampai Bandara, kakak sampai Jakarta. Sampai ke Jakarta, naik taksi lagi ke tempat tujuan. Oh, dia cerita gini, Bu, sekarang susah Bu, enak dulu zaman Ahok. Wah, ada Pak Ahok diomongin lagi. Kenapa Pak? Saya cerita gitu. Dulu kalau sama Pak Ahok,
Semua orang tidak seperti ini, Bu. Maunya dimudahkan, gitulah ceritanya. Berarti Pak Ahok jadi kesaksian yang hidup. Waktu dia menjalankan profesinya sebagai seorang gubernur, dia benar-benar baik. Orang yang tidak kenal Tuhan aja mengingat loh. Sampai terbengong, Pak Ahok masih disebut gitu. Berarti karena Pak Ahok tuh luar biasa ya. Berarti dengan profesinya Pak Ahok sudah bersaksi, yes, dia sudah bertanggung jawab. Teman-teman punya profesi sebagai murid, kerjakan bagianmu ya. Hari ini sampai di sini firman-Nya. Terima kasih buat sharing-nya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Kita mau tutup dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan memberi hidup kami sebagai kesempatan untuk berbuat baik, untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada sesama, kepada anggota keluarga kami. Pakai kami lebih lagi Tuhan, supaya hari-hari ini kami bertanggung jawab untuk profesi kami sebagai murid. Kami mau belajar giat, kami mau membantu orang tua, kami mau mengasihi adik, menolong sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati negara kami Tuhan Indonesia agar bangunannya merata Tuhan, dan pembangunan ibu kota baru juga berjalan lancar ya Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan agar demam berdarah dan COVID-19 di Indonesia Tuhan segera hilang dan semuanya kembali normal. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Enak. Tuhan Yesus memberkati kota Surabaya dan Jakarta supaya status PPKM semakin baik dan COVID-19 menurun dan vaksin merata. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dan berterima kasih untuk gereja dan sekolah-sekolah baik yang online maupun offline supaya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk Selin, anaknya Kak Arif yang besok mau berangkat ke Singapura untuk sekolah. Kiranya berkati perjalanannya sampai sana. Berkat Tuhan, Alia, amin. Kelas. Sekarang kami mau berdoa buat Ibani, Tuhan ulang tahun, Tuhan berkati dia, Tuhan dalam studi sekolah kesehatan, Tuhan kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus tolong berkati dan tolong sembuhkanlah penyakitnya sepupunya Davina. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bersyukur untuk setiap anak-anak yang sudah datang di tempat ini Tuhan. Kami percaya setiap firman yang sudah mereka dengarkan semua akan tertanam dengan baik dalam hati mereka, dan mereka boleh bertumbuh Tuhan, mereka boleh memberkati orang sekitar mereka Tuhan, biar mereka punya hati yang mau melayani Engkau Tuhan, dimanapun mereka berada, biar mereka boleh selalu jadi berkat, biar mereka boleh selalu menjadi terang-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan, biar melalui mereka nama-Mu dipermuliakan dan mereka memancarkan kasih-Mu Tuhan. Dan nama-Mu berdoa juga untuk setiap anak-anak yang studi ini Tuhan, Engkau yang berkati sekolah mereka Tuhan, hikmat-Mu turun lebih lagi pada mereka, biar mereka boleh mengerti setiap pelajaran dengan baik Tuhan, dan mereka boleh jadi berkat untuk teman-teman, untuk guru-guru mereka, dan apabila saat-saat ini banyak tugas ataupun ujian Tuhan, biar mereka boleh mengerjakan dengan baik, mereka boleh belajar dengan baik, dan mereka boleh selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Dan Mama juga berdoa untuk keluarga mereka, mama papa mereka, Engkau yang berkati selalu keluarga mereka ini, Engkau yang cukupkan segala apapun yang mereka butuhkan Tuhan, dan biar selalu ada kerukunan, damai sejahtera dan sukacita. Engkau yang berkati pekerjaan mama papa mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya anak-anak di sini Tuhan akan menjadi terang-Mu Tuhan. Dan Engkau yang pertemukan kami lagi minggu depan Tuhan, dengan kesehatan yang baik, dengan semangat dan sukacita yang penuh pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh.